Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahyan Kurniawan dengan NIM 16 akan menjelaskan tentang alat-alat apa saja yang ada di ruangan ICU. Yang pertama itu ada tensimeter, gambarnya seperti ini. Kemudian tensimeter sendiri biasa disebut sebagai sphygmomanometer. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada mansek dengan sistem non-invasif. Tensimeter yang digunakan di pasaran biasanya berjenis tensimeter air raksa, aneroid, dan digital. Cara kerja dari tensimeter ini sendiri adalah dia menggunakan pompa udara untuk mengembangkan magnet yang mengelilingi lengan atas atau pergelangan tangan kita dengan tekanan yang cukup untuk mencegah aliran darah di arteri utama setempat. Tekanan ini kemudian dilepaskan secara bertahap, yang dikontrol secara digital sampai saat darah mulai mengalir melalui arteri. Tekanan darah yang diukur pada titik ini menentukan tekanan sistolik. Denyut nadi juga harus dirasakan. Pengukuran yang dilakukan saat aliran darah tidak lagi dibatasi akan menentukan tekanan diastolik. Kemudian ada alat stetoskop. Bagian-bagiannya ada bel, diafragma, tubing, dan juga earpiece. Pengertian dari stetoskop ini adalah alat bantu pemeriksaan yang digunakan untuk dokter. Alat ini berfungsi mendengarkan suara dari dalam tubuh. Salah satunya adalah suara detak jantung. Kemudian selain mendengarkan suara detak jantung, stetoskop juga bisa digunakan untuk mendengarkan suara lain yang ada di dalam tubuh, seperti bunyi pernafasan atau bunyi bising usus. Jenis dan intensitas suara ini dapat membantu dokter dalam menentukan diagnosis serta menilai kondisi pasien. Kemudian spesifikasi dari stetoskop ini yang pertama ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada earpiece. Earpiece merupakan bagian dari stetoskop yang dipasang di telinga untuk mendengarkan suara dari organ dalam. Umumnya earpiece terbuat dari bahan karet yang lembut. Selain agar nyaman dan tidak terasa sakit saat dipakai di telinga, bahan karet juga membantu meredam suara dari luar. Kemudian bagian selanjutnya ada tubing, adalah bagian yang berbentuk tabung pipis dan panjang menyerupai selang, yang berfungsi untuk menyalurkan suara dari diafragma menuju earpiece. Diafragma merupakan bagian membran tipis dan datar di ujung kepala stetoskop, terbuat dari piringan plastik berbentuk lingkaran. Diafragma ini memiliki fungsi khusus untuk mendengarkan bunyi atau suara berfrekuensi tinggi, seperti suara di paru-paru. Bagian jenis stetoskop hanya memiliki diafragma, sedangkan sebagian lainnya memiliki diafragma dan bel. Kemudian ada bel yang merupakan bagian terakhir dari stetoskop yang berbentuk melingkar dan menempel di belakang diafragma. Ukurannya lebih kecil dibandingkan diafragma. Bel berfungsi untuk mendengarkan bunyi dengan frekuensi rendah, seperti bunyi jantung. Selanjutnya ada defibrilator. Defibrilasi adalah tindakannya yang dilakukan dengan defibrilator, yaitu tindakan pemberian kejut listrik pada jantung untuk mengembalikan irama atau denyut jantung yang tidak normal akibat aritmia. Alat kejut listrik atau defibrilator yang digunakan akan kembali mengaktifkan jantung, sehingga organ ini dapat kembali optimal dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Ini dilakukan pada saat masa gawat darurat. Kemudian alat ini memiliki efek samping berupa kulit terbakar, kematian sel otot jantung, aritmia tipe lain, dan terbentuknya gumpalan darah. Alat selanjutnya ada pasien monitor. Pasien monitor adalah alat yang difungsikan untuk memonitor kondisi fisiologis dari pasien. Proses monitoring tersebut dilakukan secara real time, sehingga dapat diketahui kondisi fisiologis pasien pada saat itu juga. Parameter-parameter pada alat ini yaitu alat ini dapat mengukur monitor jantung, kemudian monitor peredaran darah, monitor pernafasan, monitor syaraf, monitor gula darah,
monitor bayi dan kelahiran, dan yang terakhir ada monitor suhu tubuh. Selanjutnya ada infusion pump. Spesifikasi dari infusion pump adalah seperti di gambar berikut. Fungsi dari infusion pump ini mengatur seberapa banyak cairan infus yang akan masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada syringe pump. Syringe pump merupakan salah satu jenis peralatan medis yang digunakan untuk mengatur proses penyuntikan masuknya cairan obat ke dalam tubuh pasien dengan kuantitas dan waktu tertentu. Syringe pump digunakan bersamaan dengan alat lain, yaitu syringe disposable atau yang sering disebut dengan istilah SPOID. Kegunaan alat ini adalah memberikan dosis obat dengan akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan tanpa berulang kali melakukan penyuntikan. Kemudian spesifikasi dari alat ini adalah sebagai berikut. Ada tombol untuk mengononkan, ada tombol untuk run atau memulai, ada display untuk melihat parameter alatnya, ada tempat untuk tempat suntikannya, dan lain-lain. Alat selanjutnya yaitu ventilator. Ventilator adalah mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernafasan. Alat ini dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat bernafas sendiri, baik karena penyakit atau cedera yang parah. Tujuan penggunaan alat ini adalah agar pasien mendapat asupan oksigen yang cukup. Melalui ventilator, pasien yang sulit bernafas secara mandiri dapat dibantu untuk bernafas dan mendapatkan udara layaknya bernafas secara normal. Mesin ventilator akan mengatur proses menghirup dan menghembuskan nafas pada pasien. Ventilator akan memompa udara selama beberapa detik untuk menyalurkan oksigen ke paru-paru pasien, lalu berhenti memompa agar udara keluar dengan sendirinya dari paru-paru. Kemudian kondisi khusus yang menyebabkan seseorang membutuhkan ventilator ini adalah yang pertama, gangguan paru-paru berat seperti gagal nafas, asma berat, pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis, dan pembengkakan paru-paru. Yang kedua, gangguan sistem saraf yang menyebabkan kelemahan otot pernafasan, koma, atau stroke. Kemudian yang ketiga, gangguan pada jantung seperti gagal jantung, serangan jantung, atau henti jantung. Selanjutnya, orang yang keracunan karbon dioksida. Kemudian gangguan keseimbangan asam basa, yaitu asidosis dan alkalosis. Kemudian cedera berat seperti luka bakar luas dan cedera kepala berat. Selanjutnya, pasien yang memiliki shock, dan yang terakhir dalam pengaruh pembiasan total sehingga kehilangan kemampuan bernafas, misalnya pada pasien yang sedang menjalani proses operasi.